Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti bimbingan kelompok pada kesempatan kali ini. Sebelum dimulai, Bapak ingin salah satu di antara kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum dimulai. Ayo silakan. Reva, ayo mangga Reva. Baca doa dulu sebelum mulai. Biasa pas di kelas kan baca doa dulu, dipimpin sama Reva. Siap, sebelum mengawali kegiatan alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Bapak contoh ya, Bapak kan pengen sebenarnya udah kenal semua sama kalian, cuman Bapak pengen berkenalan lagi gitu ya. Contoh misalkan nama saya Bapak Wawa, cita-cita saya menjadi guru. Sekarang saya merasa bahagia, misalkan kayak gitu. Oke, muter ya. Sebut namanya, jangan nama pacarnya, nama sendiri. Oke, dimulai dari Reva dulu. Perkenalkan, nama saya Revalisya Putri. Cita-cita saya menjadi dokter. Sekarang saya bahagia. Perkenalkan, nama saya Koma Dewi. Cita-cita saya jadi pengusaha sukses. Sekarang saya merasa Bahagia, alhamdulillah. Terus Perkenalkan, nama saya Landiani. Cita-cita saya jadi pengusaha sukses. Sekarang saya merasa bahagia. alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Koma. Cita-cita saya jadi pengusaha sukses. Sekarang saya merasa bahagia. Perkenalkan, nama saya Yumaya. Cita-cita saya menjadi kopi masak. Wih, chef ya, mantap. Saya mantap. merasa bahagia. Bahagia semua berarti ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, Alia cita-citanya Reva jadi apa ya? Tadi ya, dokter. Berarti Alia masih memperhatikan, bagus. Cita-citanya Komala apa, Mar? Pengusaha sukses. Berarti yang jadi pengusaha ada 3 ya di sini ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti bisa jadi pengusaha yang sangat sukses ya. Amin. Oke, nanti di sini kalian bingung ya di sini kenapa gitu ya. Jadi Bapak itu kemarin kan kita habis nyebarkan angket AKPD. Nah di angket itu Bapak lihat dari 33 peserta didik di kelas 12 akuntansi, kalian termasuk yang mungkin dalam perencanaan karir masih bingung sebenarnya. Udah tahu gitu ya cita-citanya kan tadi ada yang jadi pengusaha sukses ya, Alia ya. Kira-kira ya contoh deh, kalau jadi pengusaha sukses itu yang diperlukan itu apa? Yang Alia tahu. Apakah harus punya modal dulu atau kayak gimana gitu? Kalau mau jadi pengusaha nih setelah lulus mau apa dulu? Apakah nyari ide dulu? Nyari ide maksudnya mau usaha apa atau kayak gimana? Ya, Menurut harus saya. nyari ide buat apa yang mau apa yang mau diusahakan sih. Iya yang mau diusahakan apa gitu ya, intinya seperti itu. Oke, kalau dari Reva kayak gimana Pak? Kalau misalkan pengen jadi pengusaha sukses tadi, kata Komaria kan pengen jadi pengusaha, Alia juga, terus si Komala juga sama Dewi ya. Harus ada tujuan yang ingin dituju. Harus ada tujuan yang ingin dituju. Oke, kalau Dewi, menurut Dewi gimana? Nggak apa-apa kita berpendapat santai aja ya, jangan terlalu tegang gitu istilahnya. Walaupun mungkin di sini di tag videonya, tapi nggak apa-apa kita tetap seperti biasa bimbingan kelompoknya. Apa yang harus mau diusahakan itu apa, punya planning lah gitu, punya rencana gitu ya istilahnya. Oke, Yayah dulu, gimana ya kalau menurut Yayah? Harus ada tujuan, terus harus ada rencana gitu. Betul, harus ada tujuan sama rencana gitu ya. Tadi juga kata Alia juga demikian, Deva juga demikian, kata Dewi juga sama, harus ada planning, harus ada rencana. Kalau Komar gimana Mar? Panggilannya Komar kayak laki-laki ya? Oh Komar ya, Kokom, ayo Kom, gimana Kom? Harus
berani mencoba. Harus berani mencoba. Kalau misalkan nggak berani, ya nggak bisa dicoba terus gitu ya usahanya gitu, kurang lebih seperti itu. Ya benar apa yang dikatakan oleh kalian gitu ya, bahwa jelas yang pertama harus punya tujuan tadi yang dibicarakan, terus harus punya perencanaan, terus juga tadi kata Kokom harus ada keberanian dari situ dalam mengambil resiko, terutama menjadi pengusaha sukses. Nah, tujuan bimbingan kelompok kali ini itu bertujuan tentang supaya nanti kalian kedepannya ini bisa merencanakan karir secara matang. Kemarin kan Bapak sudah menjelaskan di kelas bahwa pilihan karir setelah lulus SMK itu ada beberapa. Kira-kira apa aja, ayo? Yang kemarin, Kerja, Oke. berwirausaha, terus menikah sama kursus. Oke, bagus ya. Tadi kata Alia benar, ditambah kata Reva menikah. Reva taunya menikah dulu. Ya benar yang dikatakan ya. Yang dikatakan Reva kan ada pilihannya, ada tadi kalau kata Reva menikah mau mungkin ini pilihan terakhir kali ya. Kata Alia tadi kuliah, wirausaha, kerja sama kursus. Mungkin satu lagi ada sekolah kedinasan gitu ya, ada 5 ditambah 6 tadi menikah. Menikah ini pilihan terakhir, mungkin kalau 5-5-nya nggak bisa gitu ya. Udah menikah aja Pak gitu. Pilihan pasrah gitu, tapi harus dipikirkan matang-matang juga menikah ya, karena harus ada modal, harus ada perencanaan juga habis nikah, bukan hanya sekedar cinta ya, tapi juga harus diperhatikan misalkan benar masa depannya seperti apa, terus juga kedepannya mau makan apa gitu ya kan, istilahnya seperti itu. Jadi hari ini kalian akan belajar, kita sama-sama belajar, Bapak juga di sini belajar dari kalian juga gitu ya, sama-sama belajar tentang bagaimana cara merencanakan karir untuk di masa yang akan datang. Sebelum kita mulai ke pembahasan, gimana? Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau tidak ada, jadi nanti kita ini bentuknya kelompok, ber5 orang ini kelompok. Terus yang pertama kali Bapak lakukan, nanti Bapak akan memberikan salah satu permasalahan. Istilahnya teknik yang kita gunakan kali ini yaitu problem solving. Jadi nanti Bapak akan memberikan permasalahan itu nanti ke Bapak dibagikan ber5. Nah nanti kalian diskusi ber5 itu. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit, nanti boleh nyari di handphone. Misalkan, oh ini harus nyari di handphone nih Pak, silahkan kalian bisa browsing gitu ya. Kalian bisa browsing, setelah 15 menit itu nanti kalian diskusi, selesai nanti dipresentasikan masing-masing. Misalkan pendapat orang kan beda-beda ya, kadang pendapatnya Eva mungkin beda sama Alia beda sama Kokom, atau mungkin sependapat juga dengan Yaya sama Kokom gitu, atau misalkan Dewi juga gitu ya. Jadi istilahnya semua pendapat berbeda-beda, cuman pasti tujuannya ke arah sana gitu. Jadi kalian tahu gitu, oh, ternyata kalau mau ngambil karir ke depan tuh harus gini Pak, ternyata kuliah itu kita harus yang pertama dilakukan apa dulu, misalkan nyari tentang SNMPTN, terus nyari ini nyari itu, baru kita bisa daftar ke perkuliahan gitu. Nah nanti kita bareng-bareng belajar supaya kita bisa merencanakan karir ke depan. Untuk ke depannya nanti kalian bisa di kelas itu nanti Bapak dijadikan ketua kelompok. Jadi ber5 ini Bapak dijadikan ketua kelompok. Nanti kita di kelas membagikan kelompok juga, cuman kalau di kelas jatuhnya bimbingan klasikal. Nah di situ nanti baru istilahnya kita belajar lagi tentang perencanaan karir secara lebih umum dan khusus. Sebelum dimulai mungkin ada pertanyaan dulu, atau ada yang nggak mengerti, atau yang masih bingung, atau ada yang masih kepikiran di rumah. Oke, sebelum dimulai ya gitu ya, kita masuk ke inti, kita ice breaking dulu kali ya, senengnya ya. Kayak yang kemarin lagi, kalau Bapak bilang pagi, tepuk tangannya berapa kali? 1 kali, oke, masih ingat berarti ya. Masih ingat berarti ya. Kalau Bapak bilang siang, berapa kali? 2. Kalau sore? 3. Kalau malam? Setengah. Oke, setengah berarti ya. Oke, kita coba dulu ya. Pagi, siang, sore, malam, siang, pagi, sore, siang, malam. Jadi berarti masih belum fokus. Sekali lagi kita coba lagi. Pagi, siang, sore, malam, siang, pagi, sore, malam.
Oke, boleh tepuk tangan buat kita semua. Dewi nggak apa-apa, dia nanti lebih fokus lagi. Pasti Bapak yakin bisa. Oke, kita masuk ke inti ya. Inti kita di sini nanti Bapak kasih waktu sekitar 15 menit untuk dibaca dulu. Untuk Alia, itu lagi untuk Pokok. Oke, Bapak pengen ya yang baca ya. Ya, jadi ini ada permasalahan ya, kasus ceritanya. Tommy anak yang priang dan memiliki keahlian dalam mengoperasikan komputer. Bercita-cita ingin menjadi programmer, namun tidak memiliki banyak fasilitas karena berasal dari keluarga yang tingkat ekonominya rendah. Setelah lulus, sekolah Tommy bingung untuk memilih karena orang tua menyarankan untuk langsung bekerja, sedangkan Tommy ingin melanjutkan kuliah. Apa yang harus Tommy lakukan? Strategi dan langkah. Apa yang akan Tommy lakukan untuk menggapai cita-cita mimpi tersebut? Ayo diskusi. Oke, ya. Di situ berarti dijelaskan bahwa Tommy itu dia pandai dalam apa? Oke, berarti Tommy di situ bagus ya. Di situ Tommy pandai dalam keahlian komputer. Kira-kira cita-cita Tommy di situ menjadi apa? Programmer. Nah, programmer ya. Jadi di situ Tommy ingin bercita-cita sebagai programmer. Cuman ada keterbatasan di situ yang menghalangi atau mungkin yang menghambat cita-cita Tommy sebagai programmer. Kira-kira apa? Ekonominya rendah. Oke, ekonominya rendah. Mungkin keluarganya, istilahnya gitu ya. Keluarganya di situ mengharapkan Tommy jadi apa? Langsung bekerja. Langsung bekerja karena. Sedangkan Tommy ingin lanjut Oke, tapi kalau Tommy sebenarnya pengen kuliah gitu. Nah, kira-kira yang harus Tommy lakukan itu apa? Apakah menuruti kata orang tua? Apakah menuruti isi hatinya? Atau mungkin bisa milih kedua hal tersebut secara berbarengan? Nah, nanti itu yang akan kita diskusikan gitu ya. Kalian boleh browsing sambil nyari jawaban istilahnya gitu, nyari referensi. Nah, terus di situ juga setelah lulus, di situ strategi dan langkah apa yang Tommy akan lakukan? Kira-kira apa? Kalau misalkan gini, kira-kira kalau misalkan dia kuliah, apa aja sih yang harus perlu dia ikuti? Kira-kira kalau dia kerja, apa aja sih yang harus dia persiapkan? Nah, nanti kalian boleh selama 15 menit itu mencari tahu gitu ya. Boleh lewat handphone, misalkan strategi masuk kuliah. Biasanya kan banyak tuh di Google. Nah, nanti kalian bisa masukkan ke dalam kertas ya. Bawa pulpen, pada bawa pulpen? Oke. Nanti ku Bapak akan diberikan pulpen. Bentuknya boleh mind map, boleh catatan biasa gitu. Nanti kita akan diskusi selama 15 menit ini. Kalian boleh diskusi, itu maksudnya 15 menit ini saling nanya, nggak apa-apa satu sama lain ya. Gitu ya. Tolong bawain pulpen ya. Satu dua. Sampai sebelum dimulai ada pertanyaan lain? Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, nggak apa-apa langsung ya. Kita kan sistemnya diskusi sharing. Berarti ini apa ya? Kita nentuin pilihan Tommy juga. Iya. Menurut kalian, kalau misalkan kalian di posisi Tommy, kalian mau ngapain gitu? Kan tiap orang beda-beda. Misalkan Alia mau pengen ya udah ngikuti isi hati saya, Pak. Saya pengen jadi ini programmer, pengen kuliah, udah kuliah gitu. Misalkan kalau kata Reva, saya mah nurut sama orang tua, Pak. Ya udah, kalau kata orang tua kerja, udah kerja gitu. Kalau misalkan kerja, kira-kira strategi apa sih yang perlu diikuti sama Tommy gitu, dari perencanaan sampai akhir gitu, Pak. Kalau misalkan langkah-langkah. Misalkan kalau Reva memutuskan untuk bekerja, nah bekerja itu kira-kira ngapain gitu? Yang pertama disiapkan apa? Apakah kayak kemarin kan nyiapin CV dan lain sebagainya, daftar riwayat hidup, baru bekerja, atau seperti apa? Jadi begitu. Paham? Paham. Oke, silahkan kalau paham sudah mulai bisa didiskusikan dan dicari jawabannya. Boleh lewat handphone ya, di browsing. Kira-kira Rev, kalau kamu jadi Tommy, apa yang harus kamu lakukan? Yang akan kamu lakukan apa gitu kalau misalkan jadi Tommy? Menurut Reva yang harus dilakukan itu
lebih baik menuruti orang tua terlebih dahulu itu untuk bekerja. Setelah mempunyai biaya sendiri, maksudnya untuk mencukupi biaya sekolah kuliah, baru kita kuliah. Jadi kuliah sambil kerja gitu. Kuliah sambil kerja. Intinya kalau menurut Reva tuh harus nuruti orang tua dulu, Iya, terlebih dahulu. kerja dulu, kalau udah punya modal baru bisa untuk kuliah. Oke. Kalau menurut Reva ada lagi yang ingin disampaikan, Reva? Oke, terima kasih, bagus ya pendapat dari Reva ya. Reva menuruti orang tua dulu, kuliah dulu, istilahnya kerja dulu, habis punya modal baru kuliah gitu. Bagus pendapatnya Reva seperti itu. Oke, ada yang lain? Semuanya harus berpendapat ya. Oke, Dewi dulu sekarang. Gimana Dew? Kalau Dewi jadi Tommy, Menurut Dewi, boleh sependapat, boleh beda pendapatnya. Yo, saya nggak setuju Pak sama pendapatnya Reva. Misalkan nggak apa-apa, nggak masalah. Di sini nggak ada yang salah soalnya ya. menurut Dewi memilih bekerja karena karena kemungkinan besar lebih mudah mencari pekerjaan. Oke. Selain itu, Dew ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Oke, kata Dewi katanya memilih bekerja karena lebih mudah untuk nyari pekerjaan dibanding ke perkuliahan. Oke, bagus pendapatnya Dewi juga ya. Tadi berarti 2 kita dapat pendapatnya bekerja. Reva bekerja dulu terus kuliah. Kalau Dewi bekerja aja Pak, lebih mudah bekerja gitu. Oke, terus pendapatnya. Oke, kita lanjut ke Yayah dulu deh, sebelah kiri dulu. Gimana ya kalau jadi Tommy ya? Kalau ya mending bekerja dulu Kak. Kalau kan misalkan bekerja kan enak, bisa menentukan tujuan yang jelas. Terus yang pengen tujuan jelas itu yang pengen Tommy ngalahin mimpinya kan kerja dulu. Berarti kerja dulu, terus Tommy ngeraih tujuannya, Ngalahin mimpi. ngeraih mimpinya kan. Tetap cita-cita Tommy tadi jadi apa? Jadi programmer. Programmer. Berarti kerja dulu, nanti kalau udah kerja mungkin konsepnya sama kayak Reva tadi ya. Iya. Istilahnya ya kerja dulu, udah ini terus kuliah gitu ya istilahnya. Nyampein cita-cita Menjadi Tommy. programmer. Oke, bagus pendapatnya ya, supaya dia bisa nyampe ke tujuannya sebagai programmer. Bagus pendapatnya juga bagus. Bagus nih pendapatnya nih. Bapak yakin yang selanjutnya akan lebih bagus lagi. Malah jadi beban. Oke, Alia gimana ya kalau jadi Tommy ya? Kata Reva tadi katanya kuliah dulu, kerja dulu terus baru kuliah. Kalau kata Dewi kerja, kalau kata Yaya kerja dulu Pak. Cuman maksudnya dia pasti bakal kelamaan bakal mencapai cita-citanya jadi programmer. Oke, kalau menurut Alia gimana kalau jadi Tommy? Menurut saya yang harus dilakukan itu kita kuliah dulu karena walaupun tingkat ekonominya rendah, tujuan dan cita-cita itu harus dicapai. Kalau untuk soal biaya atau sebagainya gampang kan, ada banyak jalur masuk kuliah yang lebih hemat biaya dan terjangkau. Kalau tidak bisa kuliah sambil kerja. Bagus banget ini, lebih bagus dari sebelumnya gitu ya. Oke, bagus. Bapak yang lainnya juga bagus. Pendapat Alia lebih bagus ya, lebih bagus, lebih betul juga. Tadi kata Alia katanya gimana ya, awalnya itu dia harus kuliah karena kan sesuai dengan tujuannya ya, cita-citanya kan dia pengen jadi programmer. Terus kalau mau masuk kuliah tadi harus nyari mungkin tempat-tempat kuliah yang murah gitu ya, atau mungkin beasiswa bisa nggak ya kira-kira ya kalau beasiswa. Oke, beasiswa. Setelah dari situ baru Kalau tidak ada pilihan lain, kalau tidak enggak, kalau dari situ baru dia langsung bekerja gitu ya. Kalau enggak kuliah sambil kerja. Oh ya, kuliah sambil bekerja. Oke, kuliah sambil kerja. Tadi kata Reva kuliah dulu, kerja dulu baru kuliah. Kalau kata Dewi kerja aja langsung. Kalau kata Yaya kerja dulu Pak, nanti suatu saat dia bakal nyampe cita-cita itu katanya. Kalau kata Alia dia bisa kuliah sambil bekerja. Oke. Sekarang kita ke Kokom. Gimana Kom? Kira-kira kalau jadi Tommy kamu mau melakukan hal apa? Gak ada pilihan nikah ya Kom ya? Bekerja. Oke. Sambil cari-cari beasiswa. Oke, bekerja sambil cari-cari beasiswa. Intinya bekerja dulu setelah lulus, terus sambil cari-cari beasiswa baru dia bisa untuk kuliah.
Berarti hampir sama dengan pendapatnya Alia, kerja sambil kuliah. Bagus ya pendapatnya ya, bagus-bagus semua. Bapak yakin kalian sudah punya pemikiran seperti itu, sudah berpikir kritis. Kalau menurut Bapak sih udah pemikirannya lumayan cukup tingkat tinggi, bisa sampai ke arah sana gitu. Nah sekarang kira-kira kan udah ditentukan tuh ya, ada yang katanya kerja langsung, ada yang kata Reva tadi harus kerja dulu baru kuliah, kata Kokom tadi kuliah sambil kerja, Alia juga sama kuliah sambil kerja, terus kata Yaya juga tadi sama ya, kurang lebih seperti itu. Nah kira-kira sekarang kalau mau kuliah, kalau misalkan dia mau ngambil kerja, strategi apa kira-kira yang Tommy harus lakuin untuk menggapai cita-cita tersebut? Yang menurut sendiri apa? Menurut sendiri boleh, menurut tadi yang udah dicari boleh, silahkan. Oke, Eva dulu Pak. Strategi dulu apa langkah dulu? Boleh, dua-duanya langsung nggak apa-apa, nggak masalah. Kira-kira langkah-langkah dan strategi itu hampir sama. Kalau strategi mungkin lebih berjuang dan berusaha agar apa yang Tommy inginkan itu bisa terwujud. Oke. Kalau misalnya langkah kerja sambil kuliah, yang pertama itu mengatur jadwal. Jadi misalnya jadwal kerja dari jam sekian hingga jam sekian, dan lebih baiknya itu pas kuliah itu ngambilnya jadwalnya kira-kira setelah pulang kerja ataupun bisa Sabtu Minggu. Kalau yang kedua itu komunikasi dengan perusahaan. Nah kalau kita punya kegiatan kuliah, kita pun harus bilang ke atasan agar atasan bisa memahami. Yang ketiga itu tetapkan prioritas. Jadi prioritasnya mau ya sama aja kayak mengatur jadwal. Prioritasnya mau kerja dulu atau ini sih lebih tepatnya kerja dulu ya. Habis itu baru dia bagus ya Reva ya, detail ya dari awal ya, langkah-langkahnya step by step gitu. Intinya berarti dia udah kerja kan ini kan ya? Enggak, maksudnya si ya, Tommy-nya berarti kan udah kerja kan? Ya, jadi udah kerja, bisa ngatur waktu untuk kuliah. Bagus Reva, luar biasa ini pendapatnya ya, detail. Dia sampai ke atasannya apa ngasih tahu ya, bahwa dia tuh lagi kuliah gitu, biar bisa lebih memahami. Ada pertanyaan mungkin buat Reva? Kalau misalkan gini Pak, kalau misalkan udah kerja, prioritasnya lebih diutamakan yang kuliah dulu apa kerja dulu? Ya kalau itu lebih baik dua-duanya sih ya. Kalau kerja itu di saat kita lagi kerja ya kita prioritaskan kerja. Kalau misalnya sedang kuliah ya kita ngituin nilai kuliah, fokus agar nilai kuliah itu tetap nilai kuliah itu tetap tinggi ya. Istilahnya seperti itu. Jadi ada yang harus diprioritaskan, kerja juga, kuliah juga, prioritasnya sama, kurang lebih seperti itu. Oke, detail bagus menurut pendapat Reva. Oke, yang lain bagaimana? Sama semua apa? Oke ya, Alia gimana ya kira-kira ya? Tadi kan kalau kata Alia sama ya, hampir sama ya. Kalau Reva mah kan kerja dulu sambil kuliah. Nah kalau Alia kan kuliah dulu nih, habis sudah kuliah baru bisa nyari kerja gitu. Nyari sampingan gitu untuk ngebantu mungkin perkuliahannya, untuk ngebantu mungkin pembayaran di kuliahnya sambil kerja. Nah kalau menurut Alia kira-kira langkah yang dilakuin Tommy untuk sampai ke situ kayak gimana kira-kira? Gak apa-apa tadi yang hasil browsing gak apa-apa, di ini aja nih, dibacain aja gak apa-apa kalau bingung. Nggak usah takut salah ya Neng, kita sama-sama belajar. Tidak ada yang perlu disalahkan.
kalau menurut Alia membagi waktu yang paling tepat gitu ya antara kuliahnya sama kerjanya, jangan sampai berbarengan gitu. Iya betul bagus. Bagus juga pendapatnya dari Alia gitu ya. Jadi harus pintar membagi waktu. Kalau kata Reva juga sama tadi, ada pintar membagi waktu ditambah dua-duanya prioritas loh Pak. Nggak boleh ada yang ditinggalin gitu, ini harus prioritas. Oke, bagus pendapatnya dari Reva dan Alia. Oke, yang lain Kokom, mungkin Kokom dulu. Gak apa-apa Kom, justru di sini Kokom belajar untuk mengutarakan pendapat, berargumentasi. Mau minum dulu mungkin Kom, biar tenang hatinya. Gak apa-apa. Gimana Kom, kalau menurut Kokom? Strateginya kira-kira, strategi untuk kerjanya. Tadi kan Kokom milihnya kerja sama ya, kerja sambil kuliah juga. Untuk Tommy gitu. Misalkan Tommy pacarnya Kokom nanti ngasih saran, nih Tom kalau mau kerja misalkan, nanti Kokom ngasihnya sarannya apa ke Tommy gitu, ke pacarnya, ceritanya pacarnya ya, biar lebih gampang. Ke pacar kan gampang ngasih sarannya. Tujuannya kan pengen jadi programmer di situ ya Kom ya. Masih bingung. Oke, nggak apa-apa Kom ya. Berarti kalau Kokom tadi katanya Bapak nangkapnya nyari tujuan ya. Tujuannya pengen jadi programmer Pak. Oke, tujuannya jadi programmer. Berarti dia harus kuliah dulu ya Kom ya, sambil bekerja. Mungkin tadi bisa Kom, bisa nggak Kom yang kata Alia tadi, mengatur waktu? Bisa ya? Oke, bisa. Berarti sependapat ya Kom ya sama Alia ya. Alia juga pendapatnya bagus, Reva lebih detail, dia menjabarkan tahap-tahapnya ini aja loh Pak. Yang pertama ini ya, yang kedua, yang ketiga, sampai dia yang terakhir bisa istilahnya sama nih prioritasnya. Yang kuliah sekian, yang bekerja juga ya harus gitu. Karena kalau nggak bekerja dia nggak dapat uang buat bayar kuliahnya, istilahnya kan seperti itu. Oke, kalau Yaya gimana ya pendapatnya Yaya? Kira-kira langkah yang dilakukan Tommy apa strateginya? Percaya diri. Bagus, benar. Nggak percaya diri. Oke, pede dulu ya. Kalau nggak pede dia bingung kerja di mana nih. Nggak pede tentang, berarti harus pede terhadap dirinya sendiri. Habis itu? Terus menentukan tujuan yang spesifik. Oke, menentukan tujuan yang spesifik. Berarti dia harus fokus. Oh iya, tujuan saya kalau mau kerja ya kerja gitu. Yang penting pedenya. Oke, dua itu ada lagi. Oke, bagus ya pendapatnya dari Yaya juga gitu ya. Harus nyari Pak tujuan yang spesifik Pak, benar. Harus mencari tujuan. Tujuannya itu berarti untuk kuliah sambil kerja. Kuliah sambil bekerja. Oh iya, kerja sambil kuliah Pak. Yang kuliah sambil kerja malah ya. Nggak apa-apa ya. Sama, hampir sama sih sebenarnya. Oke, Dewi sekarang Dew. Kira-kira gimana Dew? Oke, habis nentuin visi dan misi tujuan, terus apa lagi? Menganalisis lingkungan eksternal. Maksudnya apa tuh lingkungan eksternal? Ya, berarti kan lingkungan di sekitar dia dianalisis dulu terus. Oke, gua itu berarti ya. Berarti tadi tujuan dulu, terus baru menganalisis lingkungan sekitar. Oke, bagus semua berpendapatnya ya. Alhamdulillah 5 orang ini dari mulai Eva tadi udah detail, ditambah dengan Alia mengatur waktu, ditambah dengan Kokom. Mungkin Kokom di sini agak sedikit ini ya Kom ya, tapi nggak apa-apa Kom, kita berpendapat Kom. Bapak juga dulu sering salah Kom, sering diomelin sama guru. Tapi tetap gitu, kita harus tetap berlatih. Tadi kata Yaya juga harus cari tujuan yang jelas gitu ya. Lalu ditambah dengan Dewi tadi di akhir juga sama gitu ya, menganalisis lingkungan sekitarnya gitu. Berarti dari mulai ekonominya kira-kira mampu atau enggak, orang tuanya mampu atau enggak nyekolahin dia. Kalau misalkan enggak mampu, kira-kira dia bisa dapat beasiswa enggak untuk kuliahnya gitu ya.
atau mungkin bisa nih sambil kerja sambil kuliah juga gitu ya, atau mungkin kerjanya di tempat IT, bisa nggak dia kerjanya di tempat IT, misalkan dia kerjanya di Telkom, karena kan dia cita-citanya mau jadi apa di situ, bisa ya, malah lebih kayak udah gimana ya, udah pasti di situnya gitu Pak. Iya, benar. Sesuai keinginan dia. Iya, betul kata Reva tadi, emang lebih cocoknya sih di tempat kerjanya di lingkungan IT Pak, karena emang dia passionnya di situ gitu, hobinya dia di situ gitu, malah lebih bagus, kurang lebih seperti itu. Gimana sampai saat ini masih bingung dengan Tommy? Kom, gimana Kom? Perasaannya Kom? Kom kalau di kelas aktif nggak? Enggak. Oh enggak, pendiam cenderungnya. Sama kayak Bapak lu pendiam. Tapi nggak apa-apa kalau lama-kelamaan kalau berlatih terus, insya Allah Bapak yakin Kokom bisa kok keluarin pendapat tadi, walaupun mungkin ini gitu ya, tapi bagus pendapatnya Kom. Oke, berarti kan tadi intinya kalian berpendapat bahwa boleh kuliah sambil kerja, atau mungkin dia kerja sambil kuliah, atau mungkin lebih ke bekerja gitu ya, cenderung bekerja. Cuman akhirnya nanti kami nggak bisa menggapai cita-citanya dong. Iya. Kalau fokus kerjanya di IT masih oke lah ya. Tapi kalau misalkan kerjanya dia di pengantaran jasa kurir gitu, masa kurir ke IT gitu kan nggak ini gitu. Oke, pendapatnya bagus-bagus, Bapak apresiasi untuk kelas 12 akuntansi, terutama untuk Reva, Alia, Dewi, Yaya, sama Kokom sudah bisa hadir pada bimbingan kelompok kali ini. Oke, kita refleksi dulu ya sebelum kita mengakhiri kegiatan diskusi pada hari ini. Kira-kira kalian sudah mulai bisa nggak merencanakan karir? Maksudnya kalau kuliah tuh saya harus begini-begini, kalau kerja tuh saya minimal harus begini-begini yang diambil. Kalau misalkan saya nanti kursus atau wirausaha minimal harus punya modal. Dari kita refleksi ya, sharing aja, misalkan Pak saya masih bingung, Pak saya masih galau, misalkan boleh nggak apa-apa, silahkan berpendapat. Kita refleksi apa yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dari mulai Yayah dulu deh. Kira-kira habis dari sini perencanaan karir kamu apakah lebih matang, setidaknya lebih mengerti, atau seperti apa? Atau nggak bingung lagi? Ya masih bingung gitu ya. Kalau untuk apa gimana Pak? Oke ya. Selanjutnya untuk Alia masih bingung gitu ya. Masih bingung semua berarti ya. Kalau Reva nggak kenapa Pak? Soalnya ya Reva udah ada pemikiran sih setelah lulus SMA di sini, kan kata Papa sudah kerja setelah kerja, dan ada kira-kira kalau udah kuliah sendiri gitu, biaya sendiri. Oke, bagus. Reva udah bagus, udah nggak bingung, bagus berarti ya, udah punya perencanaan istilahnya. Nah benar tadi yang di awal gitu, udah punya tujuan yang sudah ditentukan, baru kita merencanakan. Mungkin bingungnya ini karena masih istilahnya masih menganalisis ya. Kalau kata orang tua saya harus kerja, tapi sebenarnya saya pengen kuliah misalkan, atau misalkan saya sebenarnya pengen ikut sekolah kedinasan Pak misalkan. Nah, jadi terus tetap harus dilatih lagi seperti itu perencanaan karir. Jadi sekarang mulai direncanakan karirnya masing-masing ke depan mau seperti apa. Yang penting tentuin dulu pilihannya mau apa gitu. Kalau mau nikah berarti kan harus ke KUA dulu misalkan ya, daftarin dulu, harus punya calonnya dulu. Paling utama itu. Iya, paling banter kan harus punya calonnya. Sekarang nggak punya calonnya mau nikah sama siapa? Sama juga ketika kerja, minimal kan kalau kerja misalkan kita harus tahu, oh saya mau kerja di sini. Kalau kerja di sini kan ada tuh spesifikasinya, kerjanya mau jadi apa, misalkan bagian apa, persyaratannya apa aja kan harus dipenuhi, kayak KTP, NPWP, udah vaksin ketiga apa belum, SKCK, benar kata Reva. Ya intinya kita harus mengetahui perencanaan karir terlebih dahulu, direncanakan dulu, baru kita melakukannya dengan tadi yang disebut sama Yaya, keberanian, pede Pak. Nah percaya diri itu harus penting. Dan tadi juga benar apa yang dikatakan Reva, harus ada tujuan. Jadi sudah fokus ke tujuan, baru kita nyari perencanaan
tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini sebelum kita tutup bagaimana? Apakah ada kendala lain mungkin? Mudah-mudahan kalian sudah tidak bingung lagi untuk dalam merencanakan karir ke depannya. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita lanjutkan lagi mungkin di bimbingan kelompok selanjutnya, mungkin dengan strategi yang masing-masing. Kalau sekarang kan lebih ke permasalahan Tommy, nanti untuk bimbingan selanjutnya lebih ke masing-masing. Jadi nanti kalian dari sini di rumah ataupun dimanapun boleh browsing, misalkan ya pengen apa nih, kuliah dulu, kerja dulu, apa dulu. Nah ini kan sama persis ya permasalahannya, cuman berbeda kebalikannya ya. Kalau dari Yayah mah istilahnya orang tuanya yang pengennya kuliah, tapi ayahnya pengen kerja. Oke. Nah, nanti bisa dicari ya. Habis dari sini cari kira-kira kalau mau strategi kuliah atau strategi mau kerja, perencanaannya apa dulu yang perlu disiapkan sama Yaya. Ngedaftar misalkan mau daftar di PT, persyaratannya apa aja, nah itu harus diketahui sama Yaya. Nah, nanti kita akan diskusi lagi di pertemuan selanjutnya, yang kedua. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan nanti tadi kalau kata Reva udah mulai bisa nih merencanakan karir. Mudah-mudahan nanti berempat ini, Dewi, Alia, Yaya sama Kokom bisa lebih merencanakan karir lagi. Kalau Reva, Bapak yakin dari awal udah bagus, udah matang gitu ya. Reva, nanti emang lulus mau apa Pak? Kira-kira Pak? Kalau ya kerja pengen Pak. Ya tentuin tempatnya sih udah ada, tapi ya belum tahu keterima enggaknya. Oke. Urusan belakangan, yang penting udah daftar dulu, pede dulu gitu istilahnya. Itu juga kalau kerja ya udah dimasukin sama apa tempatnya. Oke, betul. Udah ada sama apa? Ada orang dalam berarti ya. Tapi nggak apa-apa ya Naya, jadi harus sudah ditentukan dari awal. Oke, sebelum ditutup, kira-kira apa yang kamu rasakan setelah mengikuti bimbingan kelompok dari mulai Reva dulu? Ya, itu jadi pengetahuan Reva tuh lebih meningkat gitu, meningkat. Lebih tahu gitu ya, mengerti. Oke. Reva lebih mengerti. Kalau Dewi gimana Dewi? Sama, oke? Alia? Sama juga. Copy paste. Lebih apa ya kalau Alia? Lebih tahu. Lebih paham. Oke, untuk Koko? Sama juga. Oke, untuk Yaya? Sama juga. Lebih mengerti dan lebih paham gitu ya. Oke, karena waktunya sudah 40 menit, kita tutup untuk kegiatan hari ini. Nanti Bapak akan mengirimkan link untuk diisi. Link itu nanti seperti ini. Nanti tinggal kalian pilih, boleh mungkin dibuka nanti setelah Bapak tutup ya. Nanti Bapak akan share linknya. Nanti kalian isi di situ dalam kegiatan bimbingan kali ini. Ini namanya bimbingan kelompok gitu. Istilahnya seperti itu. Kemarin Bapak sudah menjelaskan ada yang bimbingan kelompok, ada yang konseling kelompok. Oke, nanti Bapak akan share linknya. Cuman sebelum ditutup, silahkan, tadi kan dipimpinnya sama Reva. Bapak pengen ditutupnya dipimpinnya sama Kokom. Ya Kom, kita baca doa dulu Kom sebelum selesai Kom. Mengakhiri kegiatan. Oke, terima kasih terhadap kalian yang sudah hadir pada kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Nanti kita akan jadwalkan lagi untuk di pertemuan selanjutnya, dan mudah-mudahan kalian tidak istilahnya bosan untuk mengikuti bimbingan seperti ini. Selebihnya terima kasih sudah berkenan hadir, dan wabillahi taufiq wal hidayah.